Pagi anak-anak, semoga hari ini hari kalian menjadi cerah seperti lilin, api lilin yang menyala sangat terang di hadapan kalian. Selain untuk memotivasi kalian, kenapa ibu tampilkan lilin? Seperti yang kalian lihat, ketika lilin itu dipanaskan, lilin itu yang awalnya wujudnya padat itu berubah menjadi cair. Itu adalah salah satu pengaruh dari panas ketika kita berikan suatu panas kepada suatu benda, atau kalau kita sebut panas itu disebut dengan kalor. Nah, ketika es yang ada dalam sebuah wadah kita panaskan, yang awalnya padat, ketika kita panaskan atau kita berikan kalor di dalamnya, maka es itu pun juga akan mengalami perubahan wujud. Selain itu, suhu dari es itu akan mengalami perubahan. Jadi ada dua pengaruh kalor terhadap benda. Yang pertama itu adalah mengakibatkan perubahan wujud dari suatu zat. Kemudian yang kedua adalah merubah suhunya. Jadi ada dua pengaruh kalor. Satu merubah wujud, dua menaikkan atau menurunkan suhu atau mengakibatkan perubahan suhu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi kalor. Nah, apa itu kalor? Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Seperti yang tadi kita sudah bahas, kalor itu merupakan bentuk energi yang bisa menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud. Kalor merupakan besaran turunan di mana satuannya dalam SI dinyatakan dalam Joule atau disingkat dengan J. Kemudian kalor itu juga memiliki satuan yang lain, yaitu kalori atau kilokalori atau KKL, di mana kesetaraan antara Joule dengan kalori itu adalah 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Pertama, mari kita bahas mengenai kalor dan perubahan suhu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa jika suatu benda diberikan kalor, maka benda itu akan mengalami perubahan suhu. Jika benda itu diberi kalor, maka benda tersebut kemungkinan akan mengalami kenaikan suhu. Nah, berapa besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu saat ini? Mari kita bahas. Kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat itu dipengaruhi oleh massa benda atau M, kemudian kenaikan suhu atau delta T, itu dibaca delta T, dan jenis zat, yaitu yang mempengaruhi di sini adalah C. C kecil itu adalah kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat itu dinyatakan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Berdasarkan definisi dari kalor jenis, maka kalor jenis itu secara matematis dapat dinyatakan dengan C sama dengan Q per M kali delta T, di mana C itu adalah kalor jenis, satuannya bisa dalam Joule per kilogram derajat Celcius atau Joule kilogram per Kelvin, kemudian bisa juga dalam kilokalori per kilogram derajat Celcius ataupun kalori per gram derajat Celcius. Kemudian Q itu adalah energi kalor yang satuannya dalam Joule atau dalam bentuk kalori atau kilokalori. M itu adalah massa, satuannya dalam kilogram, dan delta T adalah waktu, bisa dalam derajat Celcius ataupun dalam Kelvin. Berikut adalah tabel kalor jenis masing-masing suatu zat. Kalor jenis ini bernilai tetap untuk masing-masing zat, namun masing-masing zat memiliki kalor jenis masing-masing. Seperti misalkan air, kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian es
kalor jenisnya adalah 2100 Joule per kilogram derajat Celcius atau 500 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Berikut adalah salah satu contoh soal yang berkaitan dengan pengaruh kalor terhadap suhu suatu zat. Nah, soalnya, berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertama-tama, kita buat dulu diketahui apa yang ada di soal, yang sudah ada di soal, itulah yang menjadi diketahui. Kita bisa lihat dari angka-angka yang tertera di sana. Di situ ada angka 10 kg. Kilogram adalah satuan dari massa. Jadi itu adalah massa. Jadi yang diketahui pertama itu adalah M. Massa itu M. M itu 10 kg. Kemudian suhu awal bisa kita beri nama T0, di situ tidak ada. Kita boleh beri nama T0, suhu awal T0 itu adalah 20 derajat Celcius. Kemudian menjadi 100 derajat Celcius itu adalah suhu air atau T. Jadi T sama dengan 100 derajat Celcius. Sehingga delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Jadi 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian di situ sudah tertera kalor jenis besi. Kalor jenis itu dilambangkan dengan C. Kalian juga boleh memberi nama C besi. Itu adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di situ ada kurangan, harusnya Joule per kilogram derajat Celcius pada saat diketahui. Kemudian kita buat kalau memang tidak ada lagi yang diketahui, kita buat ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah besar kalor yang diperlukan. Kalor itu dilambangkan dengan Q. Jadi dibuat ditanyakan Q. Boleh sebelum tanda tanya itu kalian beri satuan dalam Joule atau kalori atau dalam kilokalori. Kemudian jawab. Caranya menjawab, kita buat dulu rumusnya. Rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian masukkan M-nya itu adalah 10, C itu adalah 450, kemudian delta T-nya setelah dikurangi hasilnya 80. 10 kali 450 kali 80 itu adalah 360.000 Joule. Kalau kita jadikan kilojoule, kita bagi 1000. Jadi hasilnya adalah 360 kilojoule. Jadi demikian salah satu contoh soal yang berkaitan dengan pengaruh kalor terhadap suhu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kalor dan perubahan wujud. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa selain merubah suhu suatu zat, maka kalor itu bisa mengakibatkan perubahan wujud dari zat. Nah, di sini kita sudah ketahui bahwa ada 3 materi berdasarkan wujudnya, ada zat padat, cair, dan gas. Di mana akibat kalor, maka zat-zat itu bisa mengalami perubahan wujud. Pada proses mencair atau meleleh, di mana terjadi perubahan dari zat padat menjadi cair, maka pada saat proses tersebut itu memerlukan kalor atau memerlukan panas. Contohnya saja es yang wujudnya padat, ketika kita panaskan atau kita berikan kalor, maka es yang wujudnya padat itu akan berubah menjadi cair. Jadi pada saat proses mencair diperlukan kalor. Sebaliknya, pada proses membeku, yaitu perubahan dari cair menjadi padat, itu air itu melepaskan kalor. Nah, untuk perubahan wujud yang lain, silahkan kalian simak tabel atau diagram yang ada di hadapan kalian. Berikutnya kita akan membahas mengenai kalor laten penguapan. Jadi banyaknya atau jumlah kalor yang diperlukan pada saat proses penguapan. Jumlah kalor yang diperlukan pada saat proses penguapan, yaitu dari cair menjadi gas, secara matematis dinyatakan dengan Q sama dengan M kali U, di mana Q itu adalah kalor yang digunakan pada proses penguapan atau kalor yang diserap,
di mana satuannya adalah joule, kemudian M itu adalah massa benda yang satuannya kilogram, dan U adalah kalor uap yang satuannya adalah joule per kilogram. Berikutnya yang kita bahas adalah mengenai kalor laten peleburan. Kalor laten peleburan adalah kalor yang diperlukan pada saat proses peleburan atau proses mencair, yaitu dari padat menjadi cair. Kalor laten peleburan itu dinyatakan dengan Q sama dengan M kali L, di mana Q itu adalah kalori yang diserap yang satuannya adalah joule, kemudian M itu adalah massa benda satuannya kilogram, dan L adalah kalori lebur yang satuannya adalah joule per kilogram. Kita lanjut dengan fase air atau perubahan fase air. Seperti yang kita ketahui, air itu bisa membeku, wujudnya dalam es, kemudian dia bisa juga berubah menjadi gas. Nah, di sini ini adalah sebuah grafik temperatur dan kalor. Nah, di sini ada suatu ketika di mana saat itu berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Ketika air berada suhunya di bawah 0 derajat Celcius, maka wujud dari air itu adalah es. Nah, di sini kalor yang diperlukan pada proses ini dari suhu di bawah 0 atau negatif derajat Celcius menjadi 0 itu diperlukan kalor Q1. Di sini terjadi perubahan suhu. Karena di sini terjadi perubahan suhu, maka persamaan yang harus kita gunakan adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Karena di sini wujudnya masih es, maka di sini kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis es. Kemudian, ketika es itu sudah mencapai suhu 0 derajat Celcius, ketika kita panaskan, maka suhu es itu tidak akan naik terlebih dahulu langsung di atas 0. Tetapi kalor yang digunakan di sini ketika es 0 derajat Celcius ini dia akan berubah menjadi air. Jadi kalor yang digunakan di sini bukan digunakan untuk menaikkan suhu, tetapi digunakan untuk merubah wujud dari padat menjadi cair atau disebut dengan mencair atau melebur. Oleh karena itu, kalor yang digunakan di sini adalah kalor lebur atau Q2 yang dinyatakan dengan M kali L. Kemudian, ketika es tadi sudah berubah menjadi cair, maka ketika kita berikan kalor kepada zat cair ini, maka suhunya akan naik, misalkan menjadi 100. Nah, pada saat ini diperlukan kalor yang dinyatakan dengan M kali C kali delta T. Karena di sini wujudnya sudah cair, maka kalor jenis yang digunakan itu adalah kalor jenis air, jadi C air. Ketika air sudah mencapai 100 derajat Celcius, ketika kita panaskan, maka suhunya tidak akan langsung juga naik. Tetapi dalam hal ini, kalor yang digunakan ini akan digunakan untuk merubah air menjadi uap atau yang disebut dengan uap. Oleh karena itu, pada proses di Q4, maka persamaan yang harus kita gunakan untuk mencari kalornya adalah M kali U. Jadi kalor untuk menguap. Setelah dirubah menjadi gas, jika gas itu kita panaskan, maka kalor yang digunakan di sini digunakan untuk menaikkan suhu, sehingga kita harus menggunakan persamaan M kali C kali delta T. Karena di sini wujudnya sudah gas, maka kalor jenis yang digunakan adalah kalor jenis uap. Berikut ini adalah salah satu contoh soal yang berkaitan dengan perubahan fase air. Nah, di sini kita punya sebuah zat, misalkan itu adalah es pada suhu min 2 derajat Celcius. Dia mengalami perubahan dari proses A ke B, kemudian ke C ke D. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan seluruh es. Nah, ketika untuk meleburkan seluruh es, maka dia mengalami proses hanya sampai di C. Karena seperti yang kita ketahui, ketika sudah sampai di C, es itu sudah mengalami proses melebur atau mencair dan dia wujudnya sudah menjadi cair.
kita lihat dari A ke B. Dari A ke B itu awalnya suhunya -2, kemudian menjadi proses B itu suhunya adalah 0. Nah, di sini terjadi perubahan suhu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus M kali C kali delta T. Nah, karena wujudnya masih S, maka kita harus gunakan kalor jenis dari S, di mana QAB sama dengan M kali CS kali delta T. Kemudian dari B ke C itu adalah proses melebur, maka kalor yang diperlukan pada proses BC adalah M kali L, sehingga kalor yang diperlukan untuk meleburkan seluruh S itu adalah QAB plus QBC, M kali CS kali delta T ditambah M kali L. Masukkan semua nilai-nilainya, di mana misalkan massa S itu adalah 1000 kg, kemudian kalor jenis S itu adalah setengah Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini delta T adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya adalah 0, suhu awalnya adalah -2, sehingga delta T-nya atau perubahan suhunya adalah 0 dikurangi -2 atau 0 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian QBC M kali L. M masanya adalah 1000, kalor lemburnya adalah 80, sehingga diperolehlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan seluruh S adalah 3,302 kali 10 pangkat -5 Joule. Jika yang ditanyakan adalah kalor yang diperlukan pada proses dari S hingga akhir, maka kalor yang diperlukan di sini adalah dari A sampai D, sehingga kalian harus perlu mencari berapa kalor QAB, kemudian QBC, QCD. Kalau ditanyakan seluruhnya, maka QAB ditambah QBC ditambah QCD, tergantung jenis pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan berapakah kalor yang diperlukan dari proses dari B ke D, maka untuk mencari itu kalian harus tambahkan QBD ditambah QBC ditambah QCD. Demikian, nanti kalian akan lebih memahaminya ketika sudah melakukan latihan soal. Dan pembahasan mengenai pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Sekarang kita lanjutkan. Di hadapan kalian sudah ada gambar seorang ibu yang memasak. Nah, tentu ini sudah sering kalian temui pada ibu kalian, atau mungkin kalian sudah juga sudah pernah memasak seperti yang dilakukan oleh ibu tersebut. Nah, di sana ibu itu memasak dengan menggunakan sendok, misalkan sendok besi. Nah, pertanyaan ibu, salah satu ujung dari sendok terkena panas. Nah, ujung yang lagi satu dipegang oleh ibu. Pertanyaannya, apakah sendok yang dipegang ibu terasa panas, padahal tidak terkena panas? Ya, betul. Ujung sendok yang lagi satu yang dipegang oleh ibu tentu terasa panas. Kalian pasti pernah mencobanya ya, atau kalau belum mencoba, boleh dicoba di rumah, tapi dengan pengawasan orang tua. Nah, kenapa ujung sendok yang lagi satu yang dipegang oleh ibu terasa panas, padahal tidak terkena panas? Nah, itu nanti kalian akan bisa jawab setelah kalian mempelajari tentang perpindahan kalor. Kemudian, kalau kita lihat, pegangan panci itu terbuat dari bahan yang berbeda dengan panci. Biasanya digunakan plastik. Nah, mengapa pegangan panci itu terbuat dari plastik? Mungkin dari kalian ada yang tahu? Jawaban sederhananya, kalau kita gunakan plastik tentu kita tidak akan merasa panas ya kalau memegangnya. Kalian akan lebih memahami jawabannya setelah kalian mempelajari tentang yang namanya konduktor dan isolator yang berkaitan dengan pengantar panas. Nah,
Sekarang ibu punya gambar dua orang anak yang berada di sekitar api unggun. Nah, kalau kalian berkemah tentu kalian sering ya melakukan hal ini. Nah, kalau kita berada di dekat api unggun, kita merasakan panas. Padahal tidak ada barang atau benda yang digunakan untuk mendekati kita dengan api unggun, tetapi kita tetap merasakan panasnya. Nah, mengapa demikian? Nah, mari kita jawab dengan mempelajari materi berikutnya, yaitu perpindahan kalor. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita akan pelajari mengenai perpindahan kalor atau perpindahan panas. Jadi yang menyebabkan kita merasakan ujung sendok pada saat memasak panas, kemudian kita merasakan panas dekat api unggun, itu karena kalornya atau panasnya berpindah. Ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama itu adalah konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor melalui biasanya pada saat padat, di mana perpindahan kalor ini tidak disertai dengan perpindahan partikel. Nah, contohnya, misalkan kalau kalian lihat di gambar, ketika kita memanaskan salah satu ujung besi pada api, maka ujung yang lain akan merasakan panas. Itu karena kalornya berpindah dari api ke ujung tangan. Nah, di situ partikel-partikel dari zat padat itu tidak ikut berpindah. Yang berpindah hanyalah panasnya. Kemudian, konveksi adalah perpindahan kalor melalui aliran, biasanya pada gas atau zat cair, di mana partikel zat perantaranya ikut berpindah. Nah, kalau kita lihat dari gambar, contoh konveksi itu ketika kita memanaskan tangan di atas api unggun. Nah, di situ udara yang berasal dari bawah api unggun itu akan bergerak naik karena dia mengalami pemuaian seperti yang kalian pelajari, maka udara-udara itu akan besar sehingga massa jenisnya kecil, sehingga dia akan bergerak naik ke atas. Jadi partikel-partikel dari gas itu ikut berpindah sehingga tangan kita merasakan panas. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Jadi dalam hal ini tidak ada zat padat, zat cair ataupun gas yang menyertai perpindahan kalor pada radiasi. Jadi dia berpindah begitu saja. Nah, contohnya kita merasakan panas matahari, padahal sinar matahari itu atau matahari itu letaknya jauh sekali dari bumi dan dia melewati ruang hampa. Jadi tidak ada gas di sana untuk sebagai perantara pada saat perpindahannya. Berikut adalah gambar perpindahan kalor pada konduksi. Nah, pada konduksi ini ketika salah satu ujung dipanaskan, maka di situ ujungnya itu akan menjadi panas sehingga suhunya naik. Nah, akibatnya karena suhu naik, partikel-partikel benda itu akan bergetar lebih cepat. Ketika partikel itu bergerak lebih cepat, dia akan membentur partikel-partikel di sampingnya. Nah, partikel-partikel yang ada di sampingnya atau partikel tetangga itu akan bergerak atau bergetar makin cepat sehingga suhu akan semakin tinggi. Jadi perpindahan kalor pada konduksi ini perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel zat pengantaranya. Jadi partikel-partikelnya tidak ikut berpindah, hanya bergetar. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi. Nah, di sini konveksi yang ibu tampilkan adalah konveksi pada zat cair, di mana ketika kita panaskan air, seluruh air itu menjadi panas, padahal hanya bagian bawah yang terkena panas. Nah, mengapa demikian? Nah, hal itu bisa kita jelaskan dengan seperti ini. Pertama, ketika air bagian bawah itu kita panaskan, nah tentu suhunya naik. Nah, kalau suhunya naik, maka akan bisa mengakibatkan seperti yang sudah ibu jelaskan kemarin, maka dia bisa mengalami pertambahan volume. Nah, pertambahan volume itu akan mengakibatkan massa jenisnya menjadi lebih kecil. Nah,
seperti yang kalian ketahui bahwa massa jenis itulah massa per volume. Jadi kalau volumenya besar, maka massa jenisnya akan menjadi kecil. Nah, karena massa jenisnya mengecil, maka hal itu akan mengakibatkan air yang bagian bawah itu akan naik, mengapung ataupun melayang. Karena dia naik, maka pada bagian bawah itu akan digantikan oleh air yang ada di atas. Air yang ada di atas memiliki massa jenis yang lebih besar daripada yang di bawah. Kemudian yang tadi sudah digantikan di bagian bawahnya itu akan mengalami pemanasan lagi, massa jenisnya menjadi lebih kecil, kemudian naik lagi. Begitu seterusnya. Untuk perpindahan kalor secara radiasi tidak perlu dijelaskan secara lebih detail ya, karena dia hanya perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, demikian penjelasan Ibu mengenai perpindahan kalor. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai jumpa.